Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Bagas Ri Utomo, peserta Laser CPNS tahun 2022 dari gelombang 2 angkatan 15 kelompok 1, akan membawakan tugas individu 1 tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Kelebihan bangsa Indonesia. Yang pertama, ada jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar. Penduduk merupakan sumber daya yang paling penting dan berharga bagi setiap bangsa dan negara. Lewat kemampuan masing-masing individu, penduduk dapat mengelola sumber daya alam dan lingkungan sekitar. Hal ini memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk lebih unggul dari bangsa lain. Ini bisa diwujudkan dengan memaksimalkan potensi yang ada dan melakukan inovasi secara terus-menerus. Yang kedua, letak wilayah yang strategis. Letak wilayah Indonesia amat strategis, yaitu berada di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudera, Hindia dan Pasifik. Kondisi ini membuat Indonesia berada pada posisi silang dunia. Alhasil, Indonesia menjadi wilayah yang jadi tujuan untuk dilewati atau disinggahi bangsa-bangsa lain. Ketiga, Indonesia memiliki tata krama yang baik. Indonesia dikenal akan tata krama setiap warganya. Ramah tamah dan sopan santun selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang baik oleh dunia. Keempat, tersedianya bahan tambang yang melimpah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah bangsa yang terkenal akan kekayaan alamnya. Bahan tambang sangat melimpah di Indonesia, mulai dari batu bara, nikel, timah, dan lain sebagainya. Tak heran muncul banyak kawasan pertambangan di negara ini. Yang kelima, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menyatukan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini menjadi dasar utama dalam mewujudkan keutuhan bangsa. Hal inilah yang bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di seluruh dunia. Kekurangan bangsa Indonesia. Yang pertama, ada pembangunan yang tidak merata. Bila kita pernah mengunjungi daerah pedalaman di luar Jawa, maka kita akan merasakan bagaimana kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di daerah tersebut. Sangat timpang dengan kondisi sarana dan prasarana di Pulau Jawa. Yang kedua, ada tingginya nilai korupsi. Indonesia terkenal sebagai negara yang tinggi nilai korupsinya, terlebih pada profesi tertentu yang bersifat melayani masyarakat. Hal ini perlu diperbaiki bila Indonesia ingin maju dalam segala bidang. Yang ketiga, kebijakan pemerintah yang tidak sesuai. Ada banyak kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga pada akhirnya kebijakan tersebut menjadi tidak berguna. Padahal untuk membuat dan merumuskan suatu kebijakan diperlukan biaya yang tidak sedikit. Yang keempat, ada angka kriminalitas yang tinggi. Tidak bisa dipungkiri bahwa angka kriminalitas di Indonesia tergolong tinggi, terlebih di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Perampokan, pemerkosaan, pembunuhan adalah berita-berita yang sering kita dengar. Kemudian, ada biaya pendidikan dan kesehatan yang tinggi. Masih banyak kita jumpai orang yang kurang mampu dan kesulitan dalam mengakses jaminan kesehatan dan pendidikan yang ada sekarang ini. Potensi bangsa Indonesia. Jumlah dan potensi penduduk yang besar. Jumlah penduduk yang banyak dapat meningkatkan pembangunan dan juga ekonomi jika setiap individu mau terus berinovasi. Kemudian ada aneka ragam suku dan budaya, menjadikan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia di sektor pariwisata. Kemudian tersedianya bahan tambang yang melimpah. Bangsa Indonesia memiliki banyak bahan tambang dan dapat dijadikan lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan pendapatan daerah maupun negara. Kemudian hasil laut, pertanian, dan perkebunan.
dari sektor ini dapat diekspor ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Tokoh bela negara. Yang pertama ada Bapak Nadiem Makarim. Beliau adalah seorang politisi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain sebagai seorang politisi, beliau juga merupakan seorang pengusaha yang sangat sukses. Tapi karena telah diberi kepercayaan inilah beliau mengemban tugas dengan amanah. Hal ini mencerminkan sikap sadar berbangsa dan negara. Yang kedua ada Jonathan Christie, salah satu tokoh milenial yang bergelut di dunia bulu tangkis dengan usaha, latihan, dan kerja keras yang menyita banyak waktu. Jojo berhasil membanggakan Indonesia dengan menyumbangkan emas. Hal ini merupakan salah satu bentuk rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang ketiga ada Bapak Ganjar Pranowo. Tidak jarang kita melihat beliau turun ke lapangan langsung untuk mendengarkan inspirasi dari rakyat, dan tidak sedikit juga banyak inspirasi dari rakyat yang telah beliau wujudkan. Ini merupakan salah satu kontribusi sikap dan perilaku cinta tanah air bagi ASN. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.